Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang supply chain management, klaster bawang merah, dan perusahaan sepeda motor. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Fitri Anissa Nirmala. Yang kedua, sebagai pembaca materi Nur Rajija. Yang ketiga, sebagai pembaca materi M. Reja Prayogi. Dan yang keempat, sebagai pembaca materi Andri Yusmadi. Selanjutnya kita langsung saja masuk materi yang pertama, mengenai definisi bawang merah. Apa itu bawang merah? Pasti kalian tidak asing lagi dengan bawang merah. Bawang merah berasal dari nama Latin Allium cepa L. var aggregatum. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik di subtropis maupun tropis. Selanjutnya, mengenai rantai pasok klaster bawang merah. Yang pertama, struktur jaringan. Struktur jaringan rantai pasok pada pelaksanaan klaster bawang Majalengka melibatkan anggota primer yang terdiri dari kelompok Tani Cijure dan Kapalindo. Berikutnya, mengenai proses bisnis dan sistem manajemen. Teman-teman bisa melihat proses bisnis dan sistem manajemen pada gambar ini. Materi berikutnya akan dibacakan oleh pembaca materi selanjutnya, yaitu Nur Rajija. Kepada Nur Rajija dipersilahkan. Pendapatan usaha tani anggota klaster bawang merah. Biaya usaha tani klaster bawang merah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Sedangkan biaya tetap terdiri dari sewa lahan dan pajak. Selanjutnya, penggunaan biaya usaha tani klaster bawang merah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut, ternyata penggunaan biaya usaha tani klaster bawang merah terhadap pendapatan petani kelompok Tani Cijure di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, yang tinggi adalah biaya variabel, sedangkan biaya tetap sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memproduksi bawang merah, maka petani memerlukan investasi biaya variabel yang cukup tinggi, yaitu 69.579.100. Biaya yang tertinggi yaitu biaya tenaga kerja mencapai 40.867.500. Selanjutnya biaya bibit yaitu 20.625.000 dan biaya pupuk 4.931.600 dan biaya akhir pestisida sebesar 3.155.000. Terdiri dari biaya fungisida, insektisida, dan perekat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rasmat dan Suwandi bahwa biaya variabel tertinggi untuk usaha tani bawang merah yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tetap adalah biaya produksi yang diperlukan untuk membiayai faktor produksi yang sifatnya tetap seperti sewa lahan dan pajak. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk usaha tani bawang merah dengan rata-rata 1 hektar adalah 10.040.000, terdiri dari sewa lahan sebesar 10 juta dan pajak sebesar 40.000. Walaupun banyak petani yang menanam bawang merah di lahan sendiri, tetapi harus diperhitungkan besarnya biaya sewa lahan seolah-olah tanah tersebut disewa. Rata-rata per 1 hektar produksi, penerimaan dan pendapatan usaha tani klaster bawang merah kelompok Tani Cijure pada tabel berikut. Berdasarkan pada tabel tersebut, ternyata produksi bawang merah per 1 hektar adalah 10.138 kg dengan harga produksi 27.000 per kilogram, sehingga penerimaannya adalah 277.500.000
Apabila biaya sebesar 79.619.100, maka pendapatan sebesar 197.880.900. Hal ini berarti petani memperoleh pendapatan saat musim tanam per 1 hektar tersebut sebesar 197.880.900. Analisis kolaborasi antar pelaku rantai pasok klaster bawang merah kelompok tani Cijuri. 1. Kolaborasi dalam klaster. Konsep sebuah kolaborasi dikategorikan ke dalam 3 jenis dimensi yang saling berhubungan. Setiap dimensi memiliki indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian untuk menentukan keberhasilan kolaborasi. Indikator pada penelitian ini berasal dari hal-hal yang disepakati dalam perjanjian serta berdasarkan hasil wawancara pada setiap pelaku. Kedua, berbagi informasi. Berbagi informasi merupakan titik awal dalam kolaborasi. 3. Sinkronisasi keputusan. Terdapat beberapa pengambilan keputusan yang ternyata belum disetujui oleh semua pihak. Keputusan tersebut diantaranya mengenai pola tanam yang ingin diterapkan, luas wilayah kontrak yang selalu berubah-ubah, dan kesepakatan jumlah hasil panen yang tidak sesuai dengan estimasi. 4. Dilema dalam kemitraan klaster. Melalui teori drama masing-masing pelaku akan membuat kerangka pikir yang dapat mengoptimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Keinginan ideal setiap pelaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak lainnya akan menimbulkan sebuah dilema. Pada kasus klaster bawang merah Kabupaten Majalengka, terdapat 3 dilema yang terjadi antar kelompok tani dan Kapalindo. Berikut pemaparannya. A. Dilema ancaman. Terdapat tindakan menyimpang dari beberapa petani dengan menjual hasil panennya ke pihak ketiga. B. Dilema kepercayaan. Kapalindo menganggap koperasi belum dapat memperlihatkan ketegasannya pada petani mitra agar tidak menjual hasil panen ke pasar atau tengkulak. C. Dilema kerjasama. Dilema kerjasama ini terjadi pada petani mitra saat mereka lebih tertarik untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Teori drama. Tahap awal pada tahap ini akan dibahas mengenai kerangka pikir kelompok tani dan Kapalindo. Tahap awal akan menggambarkan alur pemikiran setiap pelaku agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal melalui dukungan berbagai pihak berdasarkan sudut pandang masing-masing. Kerangka pikir Kapalindo. Menurut Kapalindo, petani yang berkualitas merupakan petani yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas serta dapat memproduksi bawang merah dengan stabil sesuai permintaan pasar. Tahap pembentukan kerangka pikir bersama. Kerangka pikir bersama merupakan hasil penggabungan kerangka pikir kelompok tani dan Kapalindo. Pada kerangka pikir bersama terdapat beberapa tawaran yang diterima, dimodifikasi dan bahkan ditolak karena jika dilaksanakannya akan merugikan pihak lainnya. Berikut ini merupakan hal-hal yang dipertentangkan kedua belah pihak beserta solusi yang direkomendasi untuk mensinergiskan tujuan dan kepentingan setiap pelaku. 1. Pola tanam. Pola tanam secara monokultur dengan didukung total wilayah produksi yang cukup luas tentu akan memberikan jumlah produksi yang maksimal. 2. Penurunan standar mutu. Kelompok tani yakin kendala sulitnya memenuhi permintaan Kapalindo ialah karena standar mutu yang terlalu tinggi. Yang ketiga, penanaman modal oleh Kapalindo. Posisi ini ditawarkan oleh kelompok tani pada Kapalindo. Alasan penawaran posisi ini adalah sebagai pengikat komitmen petani. 4. Sanksi koperasi dipertegaskan. Kapalindo menuntun ketegasan dari kelompok tani agar betul-betul menjalankan sanksi tersebut, sehingga seluruh petani mitra menganggap serius ancaman dan patuh melaksanakan kewajibannya. Di sisi lain, bagi pihak koperasi, sanksi yang berat akan membuat para petani menjadi enggan dan takut untuk bergabung bersama koperasi. Kelima, koperasi
sebagai satu unit usaha. Terjalinnya kerjasama beserta perusahaan-perusahaan input koperasi seharusnya dapat memanfaatkan situasi ini sebelum membuat kerangka pikir bersama. Maka dilakukan tahap build up dengan menggabungkan posisi yang ditawarkan masing-masing pelaku kolaborasi rantai pasok. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Gambaran rantai pasok di kelompok tani Cijure berawal dari pertemuan yang diwakili Ketua Kelompok Tani Cijure dengan Kapalindo melalui Bank Indonesia. Kemudian dilakukan kerjasama antara Kapalindo dengan petani atas pengawasan Bank Indonesia. Besarnya pendapatan usaha tani klaster bawang merah dikelompokkan Tani Cijure, Desa Pulur, Kecamatan Majalengka per 1 hektar yaitu 197.880.900. Dengan demikian, pendapatan usaha tani di kelompok Tani Cijure menguntungkan. Kolaborasi antar pelaku dalam rantai pasok klaster bawang merah di Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari indikator kolaborasi pada dimensi berbagi informasi, sinkronisasi keputusan yang belum tercapai. Penyelesaian permasalahan kolaborasi dapat dilakukan dengan menggabungkan dua kerangka pikir anggota primer melalui teori drama. Kerangka pikir bersama yang terbentuk menghilangkan dilema dan memberikan solusi dari berbagai hal yang dipertentang oleh kedua belah pihak. Keberhasilan pelaksanaan kerangka pikir yang baru perlu ditunjang oleh peran para anggota pendukung yang dapat membantu pencapaian tujuan seluruh pihak dalam rantai pasok. Baiklah, saya M. Reza Proyoge akan menjelaskan materi berikutnya mengenai Supply Chain Management PT Daya Adi Cipta Wisesa. Angka yang pertama yaitu definisi perusahaan dari PT Daya Adi Cipta Wisesa. PT Daya Adi Cipta Wisesa disebut sebagai perusahaan distribusi resmi motor Honda di Sulawesi Utara untuk memperhatikan penerapan manajemen rantai pasokan dalam penyediaan serta pendistribusian produknya. PT Daya Adi Cipta Wisesa menjangkau seluruh dealer resmi sepeda motor Honda yang ada di wilayah Indonesia Timur atau Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pada perusahaan ini terletak informasi-informasi dan data-data pelanggan motor Honda yang ada di wilayah Indonesia Timur. Lanjut, langkah kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, manajemen. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Sekumpulan aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan pemasok, manufaktur, gudang, jasa transportasi, pengecer, dan konsumen secara efisien. Yang ketiga, distribusi. Suatu kunci dari keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena distribusi secara langsung akan mempengaruhi biaya supply chain dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, efisiensi. Tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna. Dan yang kelima yaitu gudang. Sebagai tempat yang dibebani tugas untuk menyimpan barang yang akan dipergunakan dalam produksi sampai barang diminta sesuai dengan jadwal produksi. Lanjut, langkah ketiga yaitu metode penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Ada metode analisis menggunakan analisis data kualitatif dengan prosedur. Dibagi menjadi 3 yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Andri Ismadi. Saya akan membacakan hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu adalah hal yang dapat menjawab tantangan dalam menjawab tantangan manajemen rantai pasokan, yaitu terbagi 2. Yang pertama adalah supply.
Suplai itu Astra Honda Motor terbagi dua. Yang pertama spare part dan kedua vendor. Astra Honda Motor mensuplai produk ke MD sesuai permintaan, dan akhirnya MD memasuk produk ke dalam dealer di berbagai jaringan dealer resmi motor Honda yang ada di berbagai daerah di wilayah Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Demen terbagi dua, yaitu dealer dan purchase order. Demen adalah di sisi demen, dealer mengirim purchase order ke MD. Hal ini dilakukan di tanggal 2 setiap bulannya. Kemudian MD menerima purchase order dari dealer dan memproses order lebih lanjut untuk dikirim ke Astra Honda Motor pada tanggal 5 setiap bulannya. Pada akhir proses, Astra Honda Motor memasuk produk sesuai order dari MD. Struktur proses pendistribusian. Langkah pertama, start, lalu ke gudang Astra Honda Motor, lalu ke ekspedisi, dan ke pelabuhan Tanjung Priok, lalu ke pelabuhan Bitung, dan lalu ke ekspedisi dan ke gudang MD, dan sampai ke tujuan. Kesimpulan, satu, adanya manajemen rantai pasokan dalam perusahaan sangat memungkinkan tercapainya peningkatan efisiensi dalam proses distribusi unit sepeda motor Honda dari Astra Honda Motor ke Mendealer, bahkan pula dari Mendealer ke jaringan-jaringan dealer resmi Honda yang ada di wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan khususnya dalam aktivitas pendistribusian unit sepeda motor Honda pada PT Daya Adi Cipta Wisesa telah berjalan baik sehingga meningkatkan efisiensi distribusi produk motor Honda. Sekian, terima kasih. Demikian dari kelompok 8. Jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.